Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi CBT. Pertama, kita jalankan web browser, bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome. Saya contohkan menggunakan Firefox. Kita ketik localhost CBT. Oke, untuk localhost itu nanti bisa diganti dengan IP atau domain atau subdomain yang disetting sesuai dengan konfigurasi di tempat implementasi. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan, kita login sebagai admin, masukkan passwordnya. Oke, ini beberapa menu untuk administratornya. Jadi ada index, kemudian hasil, user, admin ya. Pertama kali login kita akan ditunjukkan halaman publik sebenarnya ini. Nah, untuk masuk ke administrator kita klik di admin. Oke ya. Selanjutnya ada beberapa menu. User ini untuk mengelola pengguna, peserta, kemudian grup ini bisa kita anggap sebagai kategori atau kelas ya. Kemudian ada fasilitas impor juga. Dan modul ini untuk mengelola soal di sini ya. Jadi ada modul, misalkan modulnya uji kompetensi, nanti topiknya misalkan penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya. Kemudian baru kita membuat soalnya. Soal nanti akan kita masukkan ke dalam topik dan modul tentunya gitu. Kemudian jawaban, dan ini daftar, ini artinya untuk melihat daftar soal yang sudah ada pada topik tertentu. Fasilitas impor dan file manager, ini misalkan nanti ada gambar dan sebagainya. Menu tes. Nah, menu tes ini yang bisa kita buat setelah kita punya soal ya. Artinya kita bisa buat tes misalkan untuk tes uji kompetensi atau tes ujian tengah semester atau ujian akhir semester dan sebagainya. Oke, sekarang kita pertama kali kita akan buat modul ya. Untuk usernya nanti kita akan buat modul dulu. Klik pada bagian modul, dan di sini sudah ada modul uji kompetensi. Kalau kita ingin menambahkan ya tinggal ditambahkan saja di sini, misalkan UTS bisa juga ya, UTS gitu misalkan kita tambah. Dan ini ada dua ya, ada dua. Oke, sekarang kita gunakan yang uji kompetensi deh gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita pilih topik ya. Nah, kita akan memasukkan topiknya di mana? Kalau kita akan masukkan topiknya di uji kompetensi ya di sini. Nah, di sini sudah ada satu topik sih sebenarnya, PNB, penerimaan mahasiswa baru. Kalau mau menambahkan tinggal tambahkan keterangan tentang topik itu apa gitu ya. Kemudian tambah nanti kalau mau menambahkannya. Sekarang kita masuk ke soal. Nah, soal di sini pada modul uji kompetensi dan topiknya PNB itu sudah ada 4 soal ya, 4 soal. Sudah ada 4 soal. Kita bisa melihat salah satu misalkan. Nah, ini soalnya ya. Kemudian tingkat kesulitannya 1. Nah, ini defaultnya memang 1 ya. Posisinya bebas lah, kita pilih 1 atau 2. Nah, untuk lanjut secara otomatis, ini artinya ketika peserta klik jawaban itu akan secara otomatis lanjut ke soal berikutnya seperti itu. Kalau tidak di checklist maka peserta harus mengklik konfirmasi gitu ya. Nah, kalau kita akan merubah ya tinggal di checklist update kalau ada perubahan. Tapi kalau kita akan menambah ya klik yang tambah, kita ketik soalnya di sini ya. Kita klik soal di sini, nanti baru masukkan jawaban. Oke, saya contohkan ini sudah ada 4 soal dan oh ya, ini sudah ada contoh soal. Oke, tadi ada berapa? 4 ya. Berarti sekarang soal kelima. Baik, ini soal nomor 5. Kita bisa copy paste saja seperti ini. Oke ya. Jadi ini soal nomor 5. Nah, kemudian kalau ada, nah seperti ini misalkan dari simbol derajat, bisa sebenarnya pakai 0 atau pakai O juga bisa ya. Misalkan 0, nah kita pilih di sini. Nah, nanti secara otomatis dia akan menjadi
di atas gitu. Kemudian oke, otomatis ya tambah. Oke, setelah ditambah di sini ada mengelola jawaban ganda. Nah, untuk jawaban yang pertama ini, nah, kita pilih jawaban yang pertama adalah diare ya. Yang pertama diare. Apakah ini jawaban yang benar? Kita lihat kuncinya adalah D contohnya. Jadi dia bukan jawaban yang benar. Nah, artinya di sini jangan di checklist. Kemudian kunci pemilihannya kita bisa pilih apa namanya A di sini ya. Nah, pilihannya tambah. Berikutnya pilihannya adalah nah ini B ya. Tambah seperti ini, tambah. Oke ya. B terus B nya di pemilihannya tadi B kecil. Oke, ini juga bukan jawaban yang benar, tambah. Berikutnya C kurang gizi ya. C kurang gizi, tambah ya. Ini juga bukan jawaban yang benar, C tambah. Oke, dan ini jawaban yang benar. Nah, ketika dia jawaban yang benar, oke, kita pilih benar, dan di sini kita pilih D. Oke, tambah. Nah, terakhir yang E ini bukan jawaban yang benar. Jadi hati-hati ketika kita klik tambah, jangan sampai salah klik ya. Oke. Oke. Tambah. Baik, artinya soal ini sudah memiliki 5 jawaban dan yang simbolnya T ini adalah artinya kunci jawabannya yang benar. Oke. Berikutnya kita kembali ke mengelola soal deh. Nah, karena soalnya banyak, nah kita bisa lakukan impor sebenarnya ya. Kita bisa lakukan impor. Nah, file yang didukung adalah XML dan TSV. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan file TSV. Nah, sebelumnya ini ada format soal. Ada format soal di Excel. Nanti Anda bisa ketik soalnya di Excel. Oke, ini saya hapus karena ini soal yang sudah saya masukkan tadi. Oke, soal nomor 5 sudah. Nah, ini soal nomor 6 ya, dan seterusnya. Nah, ini di sini selalu key maksudnya adalah question atau soal, dan ini answer atau jawaban. Ini satu, ini adalah levelnya. Jadi semuanya satu. Kemudian ini soal, ini jawaban A, B, C, D, E. Kemudian ini juga selalu seperti ini. Tetap yang di atas ini tetap. Kolomnya jangan sampai lupa, harus sama seperti ini. Dan angka 1 di sini artinya kunci jawaban. Ini adalah jawaban yang benar. Jadi kalau jawabannya A berarti di sini 1, yang lainnya 0 dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu, sesuaikan dengan kunci jawabannya. Kemudian 97, 98, 99 sampai 101 ini adalah A kecil atau pilihan jawaban tadi A, B, C, D, E. Ya, itu tidak bisa diganti dengan angka lain karena itu adalah kode A. Itu kalau ASCII-nya itu 97 dan seterusnya. Oke, nah dengan format seperti ini, apa yang kita lakukan berikutnya, kita blok ya, kita seleksi sampai di sampai soal terakhir ya. Oke ya, soal terakhir ini kita copy. Nah, terus kita paste di mana? Kita bisa lihat ini. Di sini ada format soal, file TSV. Nah, kita bukanya pakai Notepad++. Nah, kita tinggal paste di baris ke-8. Kita paste. Oke. Ya. Oke ya, sampai ke-8. Nah, tidak perlu ada perubahan apa-apa, kita simpan. Ya. Kemudian kita lakukan impor TSV, telusuri format soal, open ya.
kita kirim. Oke, telah terkirim. XML importing complete. Sekarang kita lihat apakah soalnya sudah masuk semua. Ya, kita lihat di sini. Ya, soalnya 20 soal. Oke ya, sudah masuk semua. Kemudian kalau mau melihat semua soal dan jawaban bisa diklik di daftar. Nah, ini kan terlihat di sini. Soalnya ada 20 ya. Itu. Semuanya ada di sana. Oke ya, 20 soal. Nah, kalau soalnya sudah, sekarang kita tinggal masuk ke tes. Nah, kita akan buat sebuah tes. Nah, oke, nama tesnya uji kompetensi apa namanya, PMB kali ya. PMB. Deskripsinya ya masa baru kali ya. Ini sebenarnya nanti bisa disesuaikan saja lah. Oke. Waktu mulainya, nah ini kita bisa setting waktu mulainya. Misalkan dimulai dari tanggal 21 nanti sampai tanggal berapa. Ini artinya nanti kalau lewat tanggal ini soal itu sudah tes ini tidak akan bisa dilakukan lagi. Misalkan sampai tanggal 25 gitu. 25 gitu ya. Nah, waktu tesnya, misalkan waktu tesnya dari 20 soal tadi itu 60 menit. Misalkan 60 menit atau ya kita buat berapa ya? Oke lah 40 menit misalkan. Nah, ini IP yang berhak biarkan default, grupnya uji kompetensi. Poin dasarnya ini artinya poin dasar ini pada setiap soal itu poinnya berapa. Nah, karena soalnya 20 mungkin kita kasih poinnya 5 gitu per soalnya. Untuk jawaban salahnya 0, untuk tanpa jawaban 0, keberhasilan tes. Nah, jumlah poin untuk keberhasilan tes misalkan tentukan 60 gitu ya. 60 artinya nanti di bawah 60 gagal gitu ya. 60 ya. Soal diacak atau diurutkan. Kalau misalkan mau diurutkan ya urutkan saja atau diurutkan seperti ini posisi ya. Nah, oke lah. Ini biasanya diacak lah ya, diacak. Biasanya sih diacak. Oke. Ini jawaban acak. Tombol radio untuk soal dengan jawaban ganda. Oke ya, tidak ya. Tidak ya. Skor sebagian untuk pertanyaan dengan jawaban jamak. Tidak usah. Tanpa jawaban tidak. Menu soal ditampilkan, komentar tes tidak usah, tunjukkan hasil ke user. Oke. Laporan hasil. Nah, laporan hasil ini nanti akan ditunjukkan kunci jawabannya, makanya tidak perlu kita checklist. Kita cukup yang tunjukkan hasil ke user saja. Dapat diulang. Nah, kalau misalkan kita ingin membolehkan tes ini diulang ya diulang. Biasanya kan tidak ya. Logout ketika waktu berakhir. Nah, jadi ketika waktu berakhir dia akan logout sendiri. Nah, apa namanya, sebenarnya nggak perlu di checklist juga, nggak masalah sih gitu, tapi kita checklist lah ya. Ini kalau misalkan tes ini butuh password, cuman saya kosongkan saja. Sekarang tambah. Oke, tesnya sudah jadi, tapi soalnya belum dimasukkan. Artinya kita harus menambahkan soal di sini. Nah, kita bisa menambahkan soal dari sini, ya, PMP. Kemudian jumlah soal kita bisa tentukan 20. Tipe soalnya jawaban tunggal atau semua lah, semua ya. Tingkat kesulitan 1, jumlah jawaban. Nah, jumlah jawabannya ada 5 karena A, B, C, D, E ya. Tambah soal. Oke. Nah, kita lihat di bawah. Oke. Ini ya. Soalnya 20, poinnya 5. Skor maksimal 100. Oke. Nah, sekarang
kita tinggal buat user. Nah sekarang atau kita buat grupnya dulu deh. Grupnya kita sudah punya grup uji kompetensi. Kalau mau nambah grup ya tambah sendiri ya, bisa juga ya. Oke, kemudian kita buat user baru. Nah, oke, ini sudah ada contohnya gitu ya. Sekarang kita buat user test 1. Emailnya misalkan user test 1@com. Passwordnya user test 1, samakan aja lah 1. Ini kosongkan saja, level 1 peserta ya, namanya misalkan peserta CBT 1 gitu ya. Kosongkan, masuk ke grup uji kompetensi, tambah. Oke, berikutnya seperti itu. Kalau kita menambahkan user ya cukup ditambah. Di sini kan ada tombol tambah ya, tambah. Nah seperti itu, tambah lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba klik public. Ini kita sebagai admin. Nah kita bisa lihat di situ ada tes ya, ada tes yang terlihat kan. Nah seperti ini kita bisa kerjakan ya. Nah, atau kita coba login sebagai user tadi yang sudah kita buat. Oke, agak lama ya. Nah, jadi user test 1, passwordnya user test 1, login. Oh, salah ya, user test 1 login. Kok nggak bisa? Coba saya login sebagai admin lagi deh. Coba cek. Serta 1 kita coba update ya. Oke, baik.